Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Fakta Sejarah membawakan kisah yang dituliskan oleh Rianti_INK. Begitu lulus dari sekolah bidan, Susi ditugaskan di daerah terpencil. Dia menempati perumahan pegawai puskesmas. Sejak pertama datang, Susi selalu melihat sosok perempuan berada di perumahan puskesmas yang dia tempati. Siapakah sebenarnya perempuan itu? Dan sebelum kita mengetahui siapa perempuan itu, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'ul ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia singkatnya, Bidan Susi. Susilo Warni. Terdengar namaku dipanggil oleh Bu Nur Aida. Beliau adalah kepala bagian kepegawaian di kantor wilayah Kesehatan Provinsi. Hari ini aku dan 39 orang lulusan program pendidikan bidan atau PPB lainnya berkumpul di kantor wilayah atau Kanwil Kesehatan Provinsi untuk menerima surat penugasan sebagai tenaga bidan desa. Iya Bu, kataku sambil berjalan menghampiri meja Bu Nur Aida. Kamu saya kasih surat tugas di Kabupaten Beringin Utara ya, kata beliau. Tempatnya jauh tidak Bu? Tanyaku. Kamu lulusan sekolah perawat kesehatan Bandung bukan? Sekalian saja dinas di tempat yang jauh, agar kamu tahu suasana di desa seperti apa, kata Bu Nur Aida sembari memberikan map berwarna biru padaku. Aku menerima map itu setelah mengucapkan terima kasih, kemudian kembali duduk bersama teman yang belum dipanggil. Setelah selesai memberikan surat penugasan kepada kami, Bu Nur Aida memberikan beberapa pengarahan. Menjelang waktu zuhur, kami diperbolehkan meninggalkan ruangan beliau. Aku kemudian pulang ke rumah kos dengan naik angkutan umum. Selama menempuh program pendidikan bidan, aku indekos di rumah Bu Mei, salah satu staf pengajar di sekolah itu. Aku berasal dari Bandung, menempuh pendidikan SPK di Kota Kembang itu. Begitu lulus, ada pembukaan PPB angkatan pertama. Namun, salah satu syaratnya adalah senior yang sudah bekerja. Itu berarti aku tak bisa mendaftar. Padahal, aku ingin sekali menjadi seorang bidan. Rupanya nasib baik berpihak padaku. Salah seorang teman SPK yang berdomisili di Sumatera, Eti, memberitahukan via telepon jika di Sumatera sedang ada pembukaan pendaftaran PPB. Dia sudah mendaftar, karena begitu selesai perpisahan di SPK dia langsung pulang. Dengan meminta izin kedua orang tua, aku berangkat dari terminal Kebon Kelapa menuju Pelabuhan Merak. Meski awalnya orang tuaku tak setuju, karena baru sekali ini aku pergi jauh dan tak ada saudara di Sumatera. Namun akhirnya mereka memberikan izin, setelah aku membujuk secara terus-menerus. Tak lupa sebelumnya aku menghubungi Eti agar dia menjemput di Pelabuhan Bakauheni. Dengan membaca bismillah, aku naik bus Arimbi jurusan Bandung Merak di terminal Kebon Kelapa. Sekitar 6 jam dalam perjalanan akhirnya aku sampai di Pelabuhan Merak. Aku segera mengantri untuk membeli tiket kapal laut. Beberapa saat aku menunggu sampai kapal Jatra yang akan membawaku ke Sumatera merapat di dermaga dan aku masuk ke dalamnya. 3 jam di dalam kapal akhirnya aku sampai di Pelabuhan Bakauheni. Aku turun dari kapal bersama penumpang yang lain. Kulihat Eti sedang duduk di ruang tunggu penumpang. Dia tersenyum melihat aku berjalan menuju ke arahnya. Kami kemudian saling berpelukan. Lama ya nunggunya, tanyaku. Lumayan, sudah makan belum? Sudah tadi di kapal, jawabku. Kami kemudian berjalan ke arah luar, di mana mobil ayah Eti diparkir. Aku menyalami ayahnya Eti sebelum kami masuk ke dalam mobil.
Dalam perjalanan, kami banyak bercerita dan sesekali kami tertawa bersama. Benar-benar sebuah pengalaman yang tak mungkin kulupakan. Hampir jam 5 sore kami akhirnya sampai di rumah Eti. Setelah memperkenalkan diri dan mengobrol sebentar dengan ibunya Eti, aku kemudian pergi mandi. Badanku rasanya lengket sekali seharian dalam perjalanan. Eti, lokasi sekolah PPB-nya jauh nggak dari sini? Tanyaku padanya. Kami sudah berada di dalam kamar dan bersiap untuk tidur. Enggak sih, besok kita naik angkot aja, jawabnya. Keesokan paginya, Eti mengantarkan aku mendaftar ke sekolah PPB. Aku mendapatkan nomor tes 98, sedangkan yang diterima hanya 40 orang. Namun, aku punya keyakinan akan diterima. Setelah mendaftar, aku langsung pulang lagi ke Bandung, karena tes diadakan masih bulan depan. Sebulan kemudian, aku mengikuti tes penerimaan siswa PPB dan alhamdulillah aku diterima. Bahkan mendapat urutan nomor 8 dari 40 orang yang diterima dengan nilai tertinggi. Aku kemudian mencari tempat indekos karena sekolah tak menyediakan asrama. Kebetulan Bu Mei, salah satu staf pengajar, menawarkan untuk indekos di rumah beliau dan aku menyetujuinya. Sejak saat itu sampai lulus, aku menempati salah satu kamar kos di rumah Bu Mei. Sesampainya di rumah kos, kulihat Bu Mei sedang duduk di taman belakang. Setiap hari Jumat memang beliau libur. "Sudah pulang, Susi?" tanya Bu Mei ketika melihatku membuka pintu pagar belakang. "Sudah, Bu," jawabku. Lalu aku menghampiri Bu Mei dan duduk di sebelah beliau. "Bu, Kabupaten Beringin Utara jauh nggak?" tanyaku. "Loh, kamu ditempatkan di sana. Kenapa kamu gak minta di sekitar sini saja?" kata Bu Mei dengan wajah terkejut. "Iya Bu, saya nggak tahu mana daerah yang dekat." "Ya sudah, semoga saja kamu kerasan tinggal di sana. Itu daerah transmigrasi. Udaranya sangat beda dengan di sini." Kami lalu mengobrol tentang rencana keberangkatanku ke tempat tugas di Kabupaten Beringin Utara. 2 hari kemudian, kedua orang tuaku datang ke rumah Bu Mei untuk mengantarkan aku ke Puskesmas Tunggal Jaya di Kabupaten Beringin Utara, di mana aku akan mulai bertugas sebagai bidan desa. Dalam perjalanan menuju lokasi, tak henti-hentinya kami membaca doa-doa. Sungguh tak pernah terbayangkan oleh kami sebelumnya kalau lokasi tempat di mana aku akan bertugas seperti ini. Jalanannya masih berupa tanah merah. Jarak rumah yang satu dengan yang lain begitu jauhnya. Seluas mata memandang hanya terlihat padang ilalang. "Pah, kita batalkan saja surat keputusan Susi. Mama gak tega harus meninggalkan dia di tempat seperti ini sendirian," kata Mama dengan mata yang berkaca-kaca. "Kita lihat saja dulu, Ma," kata Papa sembari mematikan mesin mobil. Kami sudah sampai di lokasi setelah berulang kali menanyakan kepada orang yang kami jumpai di jalan, di mana tepatnya lokasi Puskesmas Tunggal Jaya berada. Kami turun dari mobil. Di depanku nampak sebuah bangunan bercat warna putih. Di samping kiri temboknya terpasang papan dengan tulisan Puskesmas Tunggal Jaya. Di sebelah kiri puskesmas ada 2 buah bangunan rumah dan di sebelah kanannya ada sebuah bangunan. Kami memasuki puskesmas. Tak nampak seorang pun di dalam. Aku melihat-lihat sekeliling. Kedua orang tuaku duduk di bangku panjang yang ada di depan salah satu ruangan. Betul-betul sepi keadaan di sekitar puskesmas. Ilalang yang tumbuh subur mengelilingi bangunan. Di depan puskesmas hanya ada 2 buah rumah yang jaraknya berjauhan. Aku yang terbiasa hidup di kota besar dari semenjak kecil agak ragu untuk melanjutkan melaksanakan ikatan dinas di tempat seperti ini. Bahkan dalam mimpi pun aku tak pernah mengalaminya. "Assalamualaikum." Tiba-tiba datang seorang lelaki menghampiri kami dengan tersenyum. Usianya sekitar 50 tahun dengan uban yang mulai tumbuh. "Waalaikumsalam," kami menjawab bersamaan. "Saya Udin," katanya sembari menyalami kami. "Saya Susi, Pak. Saya bidan yang ditugaskan di puskesmas ini," kataku memperkenalkan diri. "Oh iya Mbak, Dokter Danis sudah bilang ke saya. Sekarang beliau sedang ada pelatihan di kota Madia.
Saya staf TU di puskesmas ini, kata Pak Udin. Jadi saya akan tinggal di mana, Pak? Tanyaku. Di perumahan sebelah kiri ini, Mbak, kata Pak Udin sambil menunjuk ke arah bangunan yang dimaksud. Mari, saya antar, Mbak, katanya kemudian. Kami lalu menuju ke rumah di sebelah puskesmas. Saya tinggal di sebelah bersama istri dan 2 anak saya, kata Pak Udin sembari membuka pintu. Dokter Danis tinggal di rumah yang sebelah kanan itu, lanjutnya. Kami lalu masuk. Setelah pintu terbuka, ada beberapa ruangan di dalam rumah itu. Ruang tamu yang berukuran sedang, 2 buah kamar tidur, dapur dan kamar mandi, semuanya berukuran sedang. Pak Udin kemudian pamit pulang setelah mengantarkan kami. Dia mengundang kami untuk berkunjung ke tempat tinggalnya setelah kami beristirahat nanti. Aku membuka pintu belakang, tampak sebuah sumur dengan ember timba terpasang. Belum ada saluran listrik yang masuk. Betul-betul suasana sebuah desa terpencil di pedalaman Pulau Sumatera. Malamnya, aku tidur di kamar yang dekat dengan tembok puskesmas, sedangkan Papa dan Mama di kamar yang dekat dengan rumah Pak Udin. Suasana malam sangat sepi, tak terdengar suara apapun, juga sangat gelap. Aku menyalakan lampu tempel sejak menjelang maghrib tadi. Berulang kali aku mencoba memejamkan mata, namun tak juga bisa terpejam. Entah kenapa, ada rasa was-was yang tiba-tiba datang. Akankah aku kerasan bertugas di tempat seperti ini, yang dalam mimpi pun belum pernah ku alami. Jam dinding di kamar telah menunjukkan pukul 1 tengah malam. Tapi mataku belum juga bisa terpejam. Suasana malam semakin sunyi. Tak terdengar suara apapun. Aku melihat sekeliling kamar. Pandanganku lurus ke atas langit-langit. Tiba-tiba, samar-samar aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Bulu kuduku langsung meremang. Aku menutupi kedua telinga dengan menggunakan bantal. Namun suara itu semakin jelas terdengar. Bergegas aku bangun dari tempat tidur, kemudian menghambur keluar dan menggedor pintu kamar di mana orang tuaku sedang tidur. "Pak, Ma!" Aku menggedor pintu kamar mereka berkali-kali dengan sekuat tenaga. "Ada apa?" tanya Papa dan Mama begitu pintu terbuka. Aku tak menjawab pertanyaan mereka, tapi langsung masuk ke dalam kamar dan menutupi seluruh badanku dengan selimut. "Susi, kamu kenapa? Kok seperti orang ketakutan gitu?" tanya Mama seraya menarik selimut di badanku. "Aku dengar suara perempuan ketawa cekikikan, Mah," jawabku sambil bergidik. Mama dan Papa saling berpandangan. "Di mana?" "Mana ada orang di sini?" tanya Mama. "Di kamarku, Mah." "Ya sudah, kamu tidur dengan Mama, biar Papa yang tidur di kamar kamu," kata Mama. Lalu Papa berjalan menuju ke arah kamarku. Dan aku dan Mama masuk juga ke kamar. "Susi, kamu yakin akan kerja dan tinggal di sini selama 3 tahun?" tanya Mama seraya menatap lekat mataku. Kami sudah berbaring. Aku tak segera menjawab pertanyaan Mama. Dari awal memasuki jalan desa menuju puskesmas Tunggal Jaya, aku memang sudah merasa agak ragu untuk menjalankan ikatan dinas selama 3 tahun di sini. Melihat medan yang kami tempuh seharian kemarin, jarak antar rumah penduduk yang begitu jauh, jalanan yang masih berupa tanah merah, semuanya belum pernah kutemui selama ini. Bahkan dalam mimpi sekalipun. "Kalau kamu ragu, kamu ikut kembali saja pulang ke Bandung. Kamu bisa cari kerja di sana," kata Mama menambah keraguanku. "Gimana dengan SK ikatan dinasku, Mah? Aku sudah menandatanginya, dan jika aku membatalkannya, akan diminta untuk mengembalikan semua biaya selama pendidikan," tanyaku. "Nanti biar Papa yang mengurusnya," jawab Mama. Kami mengobrol sebentar, hingga akhirnya tertidur kembali. "Pah, Susi mau ikut pulang lagi ke Bandung dengan kita," kata Mama. Kami sedang sarapan. "Loh, kenapa?" tanya Papa. "Dia ragu tinggal di tempat seperti ini, apalagi sampai 3 tahun.
Mama juga gak tega, kata Mama. Papa menghela nafas. Beliau menatapku. Benar begitu Susi. Apa enggak sebaiknya kamu coba saja dulu beberapa bulan? Kalau memang kamu gak betah, baru kamu mengundurkan diri, kata Papa. Aku diam saja. Aku bingung harus bagaimana. Assalamualaikum. Terdengar orang mengucapkan salam sembari mengetuk pintu depan. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Lalu aku menuju ke depan dan membuka pintu. Nampak Pak Udin di depan pintu. Mbak, diminta Dokter Danis agar menemui beliau di puskesmas, kata Pak Udin. Dokter Danis sudah datang? Tanyaku. Sudah tadi malam. Saya ke puskesmas duluan ya Mbak, kata Pak Udin. Oh iya Pak, silakan. Sebentar lagi saya berangkat. Aku kemudian berganti pakaian dan berangkat ke puskesmas. Setelah sebelumnya berpamitan kepada kedua orang tuaku. Sesampainya di puskesmas, kulihat ada Pak Udin dan 3 orang laki-laki. Mereka sedang duduk di bangku panjang yang ada di depan salah satu ruangan. Aku kemudian menyalami mereka dan memperkenalkan diri. Ada Kak Agus, dia lulusan Akademi Gizi, dan Kak Edi yang lulusan Analisis Kesehatan. Seorang lagi adalah Dokter Danis, dokter kepala Puskesmas Tunggal Jaya. Nah, ini baru sebagian staf Puskesmas Tunggal Jaya. Masih ada beberapa perawat yang tinggal di Pustu, kata Pak Udin. Lalu Pak Udin menjelaskan bahwa ada 17 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tunggal Jaya dan baru 7 buah Pustu yang ditempati oleh tenaga perawat. Sedangkan tenaga bidan baru aku sendiri. Selama ini, ibu yang melahirkan di wilayah kerja puskesmas ditolong oleh dukun beranak yang belum terlatih. Terkadang para perawat laki-laki pun ikut menolong persalinan dalam kondisi yang sangat terpaksa. Mari Mbak Susi, kita bicara di dalam, kata Dokter Danis setelah Pak Udin selesai bercerita. Aku kemudian mengikuti Dokter Danis masuk ke dalam ruang kepala puskesmas. Ruangan yang cukup luas, berukuran sekitar 16 meter persegi. Hanya ada sebuah lemari dan 1 meja, serta 2 buah kursi di dalam ruangan. Setelah mempersilahkan aku duduk, Dokter Danis kemudian memberikan beberapa pengarahan. Semoga kerasannya Mbak Susi. Kalau ada yang nggak tahu tanyakan saja, kata Dokter Danis setelah selesai. Baik dok. Kami kemudian kembali keluar berkumpul dengan Pak Udin dan yang lain. Hingga pukul 10 siang, belum juga ada pasien yang datang. Kami hanya mengobrol, saling memperkenalkan diri. Aku pamit sebentar kepada dokter untuk menemui kedua orang tuaku, karena hari ini mereka akan pulang lagi ke Bandung. Sesampainya di perumahan, aku melihat Papa dan Mama sedang mengobrol dengan seorang ibu setengah baya. Susi, ini Bu Yati. Rumahnya tuh yang di depan. Dia juga yang suka bersih-bersih puskesmas, kata Mama sembari menunjuk ke arah depan. Susi, kataku memperkenalkan diri sambil bersalaman dengan Bu Yati dan disambut dengan senyuman olehnya. Gimana? Kamu jadi ikut pulang lagi ke Bandung? Tanya Papa. Enggak Pak, aku mau menjalankan ikatan dinas ini. Tadi aku sudah mengobrol dengan Dokter Danis. Kata beliau, nanti akan ada yang menemani. Anaknya Bu Yati katanya, jawabku. Kamu yakin dengan keputusanmu? Mumpung kami belum pulang, kamu bisa ikut dengan kami, kata Mama. Yakin Mah, jawabku mantap. Ya sudah, kalau itu kemauan kamu, kami pulang sekarang. Tadi Papa sama Mama sudah mengobrol banyak dengan Bu Yati. Kamu bisa minta tolong dia kalau memerlukan sesuatu, kata Papa. Titip anak saya ya Bu, kata Mama kepada Bu Yati. Bu Yati hanya mengangguk sambil tersenyum. Kedua orang tuaku kemudian pulang. Mama memelukku erat sebelum masuk ke dalam mobil. Berulang kali beliau menciumku. Mungkin merasa berat meninggalkan aku di tempat seperti ini sendirian. Nanti saya bawa si Jumina ke sini ya Bu, kata Bu Yati setelah mobil Papa tak terlihat lagi. Anak ibu namanya Jumina. Umur berapa Bu? Tanyaku. Iya Bu Bidan, masih kelas 6 SD.
Baiklah Bu, saya sekarang ke puskesmas lagi ya, kataku. Setelah mengunci pintu, aku berangkat lagi ke puskesmas dan Bu Yati pulang ke rumahnya. Di puskesmas ternyata ada 3 orang lagi staf yang baru datang. Kak Yono, Kak Hardi, dan Kak Yamin. Mereka semua perawat senior yang menempati puskesmas Tunggal Jaya. Ada bidan sekarang, jadi kita gak perlu lagi menolong persalinan, kata Kak Hardi. Aku tersenyum. Semoga betah ya, kamu kan dari Bandung, tempatnya ramai. Sekarang harus tinggal di sini, daerah yang masih berupa hutan, kata Kak Yamin. Insya Allah, jawabku. Hingga jam dinas selesai, tak ada satupun pasien yang datang. Betul-betul tempat yang sepi. Kami hanya mengobrol seharian sampai waktunya pulang. Ini Juminah Bu, kata Bu Yati pada sore harinya. Dia datang bersama seseorang anak perempuan. Aku lalu menyalami anak berusia sekitar 13 tahun itu. Dia tersenyum menyambut uluran tanganku. Mulai nanti malam, kamu tinggal di sini ya Jum, temani saya, kataku. Juminah mengangguk. Bu Yati kemudian bercerita jika suaminya telah meninggal dan dia punya 3 orang anak. Semuanya perempuan. Juminah anak nomor 2. Kakaknya sudah bekerja sebagai ART di Jakarta. Bu Yati, biar Juminah tinggal dengan saya. Makan dan semua keperluan sekolahnya nanti saya yang memenuhi, kataku. Iya Bu Bidan, terima kasih banyak. Saya titipkan Juminah sama Bu Bidan, kata Bu Yati. Matanya berkaca-kaca dan suaranya serak, menahan tangis. Setelah mengobrol beberapa saat, Bu Yati pamit pulang. Aku lalu meminta Juminah untuk menaruh baju-baju yang dibawanya ke dalam lemari baju yang ada di kamar. Kami kemudian mengobrol di teras depan sampai waktu menjelang maghrib. Selesai sholat isya, kami beranjak tidur. Juminah tidur di sampingku. Cepat sekali anak itu tidur dan terlihat sangat nyenyak. Lagi, aku terbangun saat mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Kulihat jam di tanganku. Sudah pukul 1:30 malam. Ya Allah, suara itu terdengar lagi seperti kemarin malam. Aku menutup kedua telinga dengan tangan dan menutupi seluruh badanku menggunakan selimut. Beberapa lama berselang, suara tawa itu masih saja terdengar, bahkan sepertinya semakin dekat di telingaku. Bulu kuduku berdiri, jantungku berdetak tak karuan, keringat dingin mulai mengucur di badanku. Dengan rasa penasaran, aku membuka selimut yang menutup wajah. Kupandangi seluruh ruangan dalam kamar dan mulutku tercekat saat melihat sosok perempuan berambut panjang bertengger di hordeng jendela kamar. Setelah itu pandanganku tiba-tiba gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Bu Bidan, Bu. Samar-samar terdengar suara Juminah memanggil seraya mengguncang-guncangkan tanganku. Aku membuka mata yang terasa berat. Kulihat Juminah sudah rapi memakai seragam sekolahnya. Kamu sudah mandi, Jum? Jam berapa ini? Tanyaku seraya melihat jam tangan. Masih jam 4:30 pagi. Sudah Bu, sudah adzan subuh, jawabnya. Perlahan aku bangkit dan duduk sejenak, lalu mengambil air wudhu dan sholat subuh. Aku membuat mie rebus dan telur mata sapi sebagai sarapan kami berdua. Saat sedang makan, kuperhatikan Juminah. Anak itu kelihatan sangat kurus. Warna kulitnya sawo matang, bahkan cenderung hitam. Rambutnya panjang berwarna seperti rambut jagung. Kasihan Juminah, pasti karena tak begitu terurus. Bu Yati sibuk harus mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka bertiga. Jum, kamu gak takut apa mandi masih gelap? Tanyaku. Takut sama siapa, Bu? Tanya Juminah polos. Aku bingung mau menjawab apa. Masa iya aku jawab takut sama hantu? Kan aneh dan lucu. Akhirnya aku hanya tersenyum. Nanti sore tolong antar saya ke rumah Mak Paraji ya Jum, kataku. Bu Bidan mau ngelahirin? Tanyanya polos, membuatku tak bisa menahan tawa. Ya sudah, kamu sekarang berangkat sekolah saja, nanti terlambat, kataku tanpa menjawab pertanyaannya. Juminah kemudian mengambil tas sekolah dan memakai sepatunya, lalu dia berangkat ke sekolah. Seperginya Juminah ke sekolah, aku berniat akan mandi, tapi kuurungkan, karena sepertinya aku melihat seseorang di dalam kamar pasien.
kamar yang awalnya ku pakai tidur saat ada kedua orang tuaku yang pintunya sedikit terbuka. Sejenak aku terkesiap. Ada rasa takut yang datang tiba-tiba. Perlahan aku berjalan menuju ke kamar pasien dengan degup jantung yang tak karuan. Aku menekan pinggir pintunya agar terbuka lebih lebar, namun tak kulihat siapapun di dalam sana. Mungkin hanya perasaanku saja. Bergegas aku menuju kamar mandi karena waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat. "Susi, ada penyambutan gak semalam?" tanya Kak Edi sambil terkekeh begitu aku sampai di puskesmas. "Maksudnya?" tanyaku tak paham. Pak Udin dan Kak Agus tertawa, entah menertawakan apa. Padahal tak ada hal yang lucu menurutku. "Ya, semacam perkenalan gitu, Mbak," kata Pak Udin masih dengan terkekeh, membuatku semakin bingung. "Ada apa ya? Kok aku curiga?" tanyaku pada mereka penuh selidik. "Oh, nggak ada apa-apa kok Susi, tadi itu cuma bercanda," jawab Kak Edi, wajahnya berubah serius. Begitu juga dengan Pak Udin dan Kak Agus. Aku jadi penasaran. Apa maksud dari perkataan Kak Edi tadi yang disambut dengan tawa cekikan Pak Udin dan Kak Agus? Penyambutan apa yang dimaksud? Kenapa mereka bertiga tertawa dan seperti ada yang ditutupi? Aku kemudian masuk ke ruangan kesehatan ibu dan anak yang letaknya di paling ujung. Sebuah ruangan berukuran sekitar 16 meter persegi. Terlihat masih belum tersusun rapi karena selama puskesmas berdiri belum pernah ada yang menempati. Ada sebuah bed ginekologi di sudut ruangan, sebuah meja kecil beroda, tempat untuk menaruh tensi, bak instrumen dan lain-lain, sebuah lemari kaca berisi buku-buku dan peralatan medis, serta sebuah meja tulis dan 2 buah kursi plastik. Lalu aku menyapu, mengepel dan membereskan ruangan. Kutata sedemikian rupa agar terlihat rapi. Hingga berakhir waktu jam kerja, tak ada satupun pasien kunjungan KIA. Hanya ada beberapa kunjungan pasien rawat jalan di ruang BP. Mungkin karena masyarakat sekitar wilayah puskesmas belum mengetahui jika sudah ada tenaga bidan di puskesmas. "Kak, aku masih penasaran apa yang dimaksud dengan penyambutan," tanyaku pada Kak Edi. Kami sedang mengobrol sebelum pulang kerja. "Nah, dia masih penasaran rupanya," kata Kak Agus sembari terkekeh, disambut oleh Pak Udin dan Kak Edi. "Nggak usah didengarkan, Mbak. Mereka memang suka iseng," kata Dokter Dani sambil tersenyum. "Mari kita pulang, sudah habis waktu jam kerja," lanjut beliau. Maka kami pun beranjak pulang. Aku benar-benar penasaran. Pasti ada yang mereka sembunyikan. Sesampainya di mes, "Jum, antar saya ke rumah Mak Paraji yuk," ajakku pada Jumina setelah lewat waktu asar. Kami kemudian berangkat ke rumah Mak Paraji dengan berjalan kaki, karena kata Jumina rumahnya tak jauh dari lokasi puskesmas. Sepanjang jalan menuju rumah Mak Paraji hanya kebun singkong yang kami temui. Kata dekat menurut Jumina ternyata memerlukan waktu sekitar setengah jam dalam perjalanan. Menyesal tak mengendarai sepeda motor. Kupikir rumah Mak Paraji memang dekat dalam arti yang sebenarnya. Ternyata dekat menurutku sangat jauh berbeda dengan dekat menurut Jumina. Akhirnya kami sampai juga ke tempat tujuan. Meskipun dengan nafas yang tersengal-sengal, kami sampai di sebuah rumah yang sangat sederhana. Maklumlah, perumahan penduduk di daerah transmigrasi. Kuucapkan salam setelah beberapa saat aku mengatur nafas. Seorang perempuan berumur sekitar 60 tahun keluar sambil tersenyum menyambut kami. Dia mengenakan kebaya dan kain jarik batik. "Ada apa ya?" tanyanya ramah. "Saya Susi, Mak. Saya bidan yang bertugas di puskesmas," jawabku. Mak Paraji kemudian mempersilahkan kami masuk rumahnya. Rumah yang masih berdinding papan dan beralaskan tanah lantainya. Setelah dipersilahkan duduk, aku kemudian mengutarakan maksud kedatanganku. Aku mengajak Mak Paraji untuk bekerja sama denganku. Alhamdulillah, beliau setuju tanpa banyak alasan. Aku meminta Mak Paraji agar mencatat siapa saja ibu hamil yang ada di wilayahnya dan memintanya agar menyuruh mereka memeriksakan kandungannya ke puskesmas. Aku juga meminta agar Mak Paraji memanggilku saat akan menolong persalinan untuk mendampinginya.
Setelah selesai mengutarakan maksud kedatanganku, aku mohon pamit. Hari hampir menjelang maghrib. Ku percepat langkah agar sampai di perumahan sebelum waktu maghrib tiba. "Dari mana, Mbak?" tanya Pak Udin. Dia sedang menyalakan lampu Petromax di depan rumahnya. Ada istri dan kedua anaknya. "Dari rumah Mak Paraji," jawabku. Aku berhenti sejenak, menyalami istri dan kedua anak Pak Udin dan memperkenalkan diri. "Ada perempuan yang datang malam-malam gak, Mbak?" tanya Bu Lastri, istri Pak Udin. "Maksudnya?" tanyaku tak mengerti. "Perempuan yang tertawa cekikikan," jawab Bu Lastri sembari tertawa melihat aku bingung. Apa ini yang dimaksud Kak Edi tentang penyambutan? Perempuan itu siapa ya, Bu? Tanyaku makin penasaran. "Nanti juga Mbak Susi akan tahu ceritanya," kata Bu Lastri. "Mbak nggak nyalain lampu?" tanya Pak Udin, mungkin hanya untuk mengalihkan pembicaraan. Ingin aku bertanya lebih lanjut tentang apa yang dimaksud oleh Bu Lastri, tapi suara azan maghrib sudah terdengar dan hari sudah mulai gelap. Aku kemudian pamit pulang. Saat membuka pintu, entah kenapa tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduku berdiri. Segera aku mencari lampu dan korek api, kemudian menyalakannya. Ruangan menjadi agak terang, membuatku sedikit lega. Aku lalu menutup semua hordeng. Ketika akan menutup hordeng di kamar pasien, tiba-tiba seperti ada sekelebat orang di luar. Aku terkesiap. Cepat-cepat aku menutup hordeng dengan rapat dan segera keluar. "Jum, cepat wudhu, lalu kita sholat dan makan," kataku pada Jumina. Kulihat dia masih asyik membaca buku cerita anak yang aku berikan padanya. Jumina kemudian berjalan ke arah belakang dan membuka pintunya. Aku lagi-lagi seperti melihat sekelebat orang di luar. Jantungku berdegup tak karuan. "Jum, wudhunya pakai air di bak mandi saja, tutup lagi pintunya," kataku. Singkat cerita, setelah sholat isya, aku beranjak tidur. Jumina masih asyik membaca. Dia belum mau tidur, belum mengantuk katanya. Entah sudah berapa lama aku tertidur saat mendengar ada yang mengetuk jendela kaca kamar tidur. Kutajamkan pendengaran. Barangkali aku salah dengar. Bu Bidan, mau minta tolong, Bu," kata suara itu. Suara perempuan. Aku diam saja, tak segera menyahut. Kulihat jam di tangan hampir jam 12 tengah malam. Jumina sudah tertidur pulas. Tiba-tiba aku merinding. Siapa perempuan itu? Apa mungkin ibu yang akan melahirkan? Bu Bidan, tolong saya, Bu," kata suara itu lagi. Masih dengan mengetuk jendela kaca kamar tidurku. Perlahan aku bangun. Dengan perasaan takut yang tak bisa kulukiskan, aku menuju ke arah jendela. Pelan-pelan aku membuka sedikit hordengnya, mengintip siapa yang berada di luar. Namun tak kulihat siapapun. Meskipun gelap, jika ada orang di luar, pasti akan terlihat. Beberapa saat aku masih berdiri di samping jendela sambil mengintip dari balik hordeng. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Spontan aku menghambur ke atas tempat tidur, menarik selimut dan menutupi seluruh badanku. Jantungku berpacu tak karuan. Aku sangat ketakutan. Ku baca doa-doa yang aku hafal sampai akhirnya tertidur. Bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini. Nantikan kelanjutannya. Dan jangan lupa mampir juga di channel Cadangan Mimin ya. Ada di layar akhir ya, tinggal disentuh saja. Nanti langsung menuju ke channel Cadangan Mimin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di